sambut berdiri teman-teman ya. Ibu Rosna teman-teman ya, luar biasa teman-teman ya. Ini pembicara luar biasa dari tim Demokrasi Group. Rosna ya teman-teman ya, dengan pencapaian MDRT yang paling luar biasa teman-teman ya, dan semua pencapaiannya. Di sini saya langsung buat Bu Rosna jadi share screen ya, hostnya punya Rosna sekarang. Halo Ros. Man, gua nggak bisa share Man, tolong yang tadi. Oh iya oke, share ya. Hilang itunya. Oke, gua akan Hai share teman-teman. Halo. Selamat pagi semua. Pagi. Ya teman-teman, kan aku sebenarnya mau share kan sama suami aku ya. Cuman dia karena kalau ngomong di Zoom grogi, jadi aku aja yang ngomong. Nanti kalau ada pertanyaan ke suami aku juga bisa ya teman-teman ya. Karena ini materinya sebagian juga suami aku yang bantu bikin untuk share sekarang. Jadi teman-teman kan Norman suruh saya share gimana caranya tahun lalu final sprint aku bisa dalam 1 bulan capai BPI achievement ya. Jadi pas naik BP sebulan setelah itu dalam waktu 1 bulan capai lagi 300 juta. 300 juta baru unit ya. Jadi saya paling share aja di sini saya ngapain waktu itu. Nggak ada maksud ngajarin ya teman-teman. Jadi pas aku sharing gini kalau di pertengahan tiba-tiba ada yang mau nanya juga boleh ya. Boleh, Man? Nah, nih ini sebenarnya materi yang aku share juga sih ke tim aku baru minggu lalu. Jadi aku share lagi di sini. Kan kita sisa 15 hari ya. Jadi sekarang kan sebenarnya tanggal 14. Jadi aku tipenya hitung tanggal sampai terakhir sih sebenarnya 31 harus tetap masih berjuang gitu. Cuman kita sisain 2 hari lah ya, karena untuk match segala macem jangan mepet-mepet. Jadi kalau 15 hari lagi berarti itu sampai tanggal 29. Itu kita bisa mau capai apa aja yang kita targetin, karena kan di sini yang hadir banyak BP, banyak BE juga ya. Jadi kalau misalnya ngomong buat BE doang kan agak bingung nih. Jadi target kita apa aja nih, kalau yang BE kan pengen capai BP, terus kalau yang udah BP kan ingin apa nih, kan ada banyak BP baru nih, termasuk BP aku kan ada yang BP baru, ingin capai champion atau dia mau targetnya bangun tim berapa banyak. Nah, di sini aku ada breakdown satu-satu sih, bagusnya gimana gitu. Nah, kalau untuk yang pengen capai BP ya, nih, Man, sorry Man. Jadi repotin Zoom saya nggak bisa ini soal. Nah, yang pengen capai BP itu 15 hari, kenapa 15 hari ini kita harus berjuang mati-matian ya teman-teman ya. Karena setelah BP, jadi ini untuk yang BE mau capai BP ya teman-teman ya, jadi ada 2 nanti. Nah untuk setelah BP, kita bisa fokus rekrut, tidak perlu jualan terus. Ini harus para BE tahu gitu loh. Kalau aku biasa aku ngomong ke tim aku, tetap kita sih sebenarnya yang sudah BP, tetap aja pasti ketagihan jualan. Maksudnya ada aja masih jualan, entah itu repeat order atau ada aja orang yang nanya, atau pas kita mau rekrut malah orangnya mau beli gitu. Cuman BE di sini apa udah tahu gitu, kalau udah BP itu kita fokusnya sudah rekrut loh. Nah, rekrut itu jauh lebih menyenangkan daripada prospek ya. Nah, BE di sini harus tahu, kalian kan pasti semua calon BP nih. Kenapa harus cepet-cepetan BP? Karena setelah BP itu rekrut jauh lebih enak daripada prospek. Nah, terus pada saat BP ada closingan itu sudah langsung dapat komisi dan overriding. Ya kan itu sudah menang nih. Kenapa kita harus dalam 15 hari ini bagi yang kurang BP harus buru-buru BP, bagi yang masih kurang dikit apalagi sudah pasti harus BP. Karena setelah BP tahun depan kalau kita dari repeat order itu sudah pasti dapatnya double komisi plus overriding. Misalnya sama-sama jual 300 juta untuk naik BP kita dapat 5,8. Tapi dengan posisi kita BP kita jualan 300 juta kan kita dapat 9 juta loh teman-teman. Itu dihitung nggak? Waktu itu aku sih awal-awal nggak begitu sadar karena aku tipenya nggak hitungan orangnya ya, maksudnya nggak detail hitungan. Jadi begitu suami saya hitungin, saya baru tahu, oh itu ya kenapa si Norman bilang terus sama saya harus buruan BP. Ternyata dimulainya tuh pada saat BP gitu loh. Nah, nih pada saat BP, kalau rekrutan kita closing, kita langsung dapat off-riding, nggak perlu tunggu berapa lama dan target berapa, minimal berapa. Maksud saya ini kan kebanyakan ada tuh agent-agent yang masih ditawarin tuh sama insurance lain.
Kalian tuh tahu nggak, cuman division loh, yang kalau kita naik BP bulan depan kita sudah terima overriding. Itu saya selalu sounding gitu ya ke tim saya. Terus tahu nggak, kita bisnis dimulai sejak BP. Kan kita selalu membanggakan layar biru dan harus percaya layar biru. Nah, layar biru itu terjadi tiap tahun, income-nya itu akan naik pesat itu dimulai setelah kita BP gitu loh. Jadi teman-teman, kenapa leader-leader di sini selalu ayo cepet BP, ayo cepet BP. Karena memang dari proses jadi agent ke BP itu yang paling susah. Ibarat yang udah kerjanya paling susah, uangnya paling dikit gitu loh. Makanya kenapa harus bertahan dan buru-buru menjadi BP. Karena setelah BP itu baru kita menikmati gitu. Kenapa Rosna waktu itu jadi BP lama 5 bulan? Karena Rosna itu tidak ada satupun nasabah saya, teman dekat saya yang closing sama saya. Saudara nggak ada yang bantu. Saya tawarin keluarga saya, mertua itu nggak ada yang bantu. Jadi saya naik BP itu benar-benar susah gitu loh. Jadi kalau sekarang tim saya kesusahan, saya memang saya tahu rasanya gitu loh. Makanya saya bilang sama dia, saya juga sama susahnya. Tapi setelah saya jadi BP, ternyata kalau dari kita yang susah awalnya, ternyata setelah jadi BP kita bisa jadi leader besar, nggak bisa. Jangan terpaku kalau orang yang jadi BP-nya dalam cepat, timnya pasti gede. Tapi yang jadi BP-nya rada lama itu nggak bakal gede gitu. Bukan gitu patokannya, tapi patokannya dari kita tuh kerjain nggak. Misalnya saya jadi BP lama 5 bulan, tapi saya tiap hari loh ketemu orang. Saya tuh tiap hari ketemu orang ditolak. Beda banget sama saya lihat waktu itu grup Norman, banyak yang bagus. Kok cuma 2 bulan, sebulan, dia langsung BP gitu loh. Mungkin ketemu orangnya banyakan saya gitu loh, tapi kok saya nggak BP-BP. Kalau kayak gitu kan bisa drop kan, nggak boleh nyerah gitu loh. Untung saya nggak nyerah, saya nangis mulu. Norman tahu banget karena saya sampai nangis di OB juga gitu loh. Kok orang-orang gampang banget jadi BP, man lu suruh gue kalau gue ketemu orang loh, hampir semuanya tolak saya gitu loh. Gimana caranya saya bisa BP kalau semua orang tolak, saya sampai bingung gitu loh. Saya tuh sampai bilang kayaknya kalau gue jadi BP pun kayaknya gue nggak jadi kali ya, karena jadi BP aja sulit, apalagi jadi leader gitu loh. Tapi ternyata enggak kan, ternyata bukan di situ rahasianya gitu loh teman-teman. Rahasianya di diri kita sendiri, kita mau berjuang sekeras apa. Nah, next ya, ini ada lagi nih kalau yang ini. Nah, kalau yang udah nah ini hitungannya. Nah, ini teman-teman, kalau nggak ada suami saya yang detail hitungnya, saya tuh jujur aja ya, pas sudah mau BP aja saya tuh masih nggak tahu hitungannya loh. Dan itu nggak boleh terjadi memang. Makanya Norman juga bingung kali ya, kok saya nggak tahu hitungan dan saya nggak pernah nanya juga sih. Saya taunya kalau saya dapat kontes-kontes ini, uang saya, pokoknya saya taunya kalau 3 tahun saya kayak Norman aja gitu. Tapi ternyata nggak boleh, kita harus tahu. Nah, ini sih dibikin simple sama suami saya untuk kalau para BE itu, ini pasti leader-leader di sini kan bikinnya juga bagus ya. Kalau saya kan memang simple sih. Kalau ada masukan, ada yang lebih bagus juga boleh ya. Jadi saya cuma bikin simple aja kasih BE saya yang baru-baru dan yang mau join saya kasih tahu nih kalau BE ini komisinya 23 kali 25 dapatnya segini loh. Nah, kalau sudah BP dapatnya overriding 55% nih dari komisinya loh. Nah, kalian tahu nggak nih uang di rinciannya begini gitu loh. Kalau kita nggak tahu angkanya, kita akan berasa ini kecil. Ini juga kata-kata suami saya ya. Ada kalau waktu saya sih enggak ya, tapi ada nggak orang yang kalau komisinya baru 45 juta itu minder ngerekrut? Ada, banyak saya temuin juga. Tapi suami saya ngomong gini, "Kok minder ya? Kenapa? Income 45 juta itu kalian terima per bulan selama 2 tahun loh. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain, nggak produksi lagi, kalian masih terima tuh 5 jutanya selama 24 bulan. Cari di mana sih jualan 300 juta tapi komisinya 100 berapa tuh? 130 juta ya? 2 tahun kan segitu ya? Hampir 140 juta, Ding. 69 juta tambah 69 juta tuh 2 tahun, maksudnya hampir 140 juta. Emang kerjaan atau bisnis apa sih yang ngejual 300 juta tapi kita dapat komisinya 140 juta loh, tapi ini karena dibagi 24 bulan aja gitu loh.
Jadi kalau mau bilang dibanding orang kerja kantoran, ya jauh lebih gede kita, karena cuma kita dibagi aja 24 bulan, kalau dapatnya tahunan kan dibayarnya tahunan juga, bener nggak? Tapi kan kita nggak perlu kayak mereka maksudnya harus kerja terus-terusan untuk tiap bulan dapat gaji. Nah itu menyadarkan saya sih, saya bilang, dan agent saya kalau atau ada orang yang misalnya ngomong ke saya, tim lah ya misalnya ya, saya kan mau ngerekrut tapi income saya kan belum segede lu, Ci. Maksudnya minder atau kalau ngomong 5 juta apa yang direkrut tuh orang yang mau kita rekrut itu apa akan memandang kita gimana. Saya bilang nggak apa-apa, pede aja. Kalau saya kan tipenya dari dulu income saya 2-3 juta aja saya pede ngasih lihatnya, karena menurut saya nggak ngapa-ngapain pun 2-3 jutanya kan masuk terus kan. Cuma saya nggak bisa mengaplikasikan detailnya kenapa saya pede dengan angka segitu. Nah, suami saya yang bikin hitungannya. Nih, ternyata kalian tuh kita tuh nggak ngapa-ngapain dengan jualan sekali 300 juta aja sudah dapat 140. Di mana letaknya kita lebih rendah daripada karyawan. Maksudnya kita lebih oke gitu loh. Jadi untuk rekrut tuh kita udah harus bangga walaupun kita baru income 5 atau 6 juta. Itu loh teman-teman. Nah, saya nggak tahu kan kalau BE baru, mungkin kalau ketemu orang yang income-nya 15 juta, kita tuh tidak lebih rendah loh dari dia gitu loh. Pede aja, karena memang kita nggak ngapa-ngapain, uang kita tuh income-nya masih dapat terus. Beda sama mereka yang harus kerja terus-terusan, mati-matian baru dapat salary-nya gitu. Nah, next ya teman-teman ya. Nah, kalau yang sudah BP, target nah ini yang Norman bilang tahun lalu, saya sudah BP, terus ini kan masih ada waktu 15 hari, masih sempat nggak sih capai champion kalau saya pribadi? Karena saya orangnya kan tipenya gimana ya ngomongnya yang ngototan, saya ambisius gitu. Saya ambisius ada alasannya. Nah kan selalu dibilang sama leader-leader tuh, sebenarnya semua orang bisa ambisius loh teman-teman, asal why-nya jelas. Suami saya itu tidak ambisius, tapi sekarang dia malah lebih ambisius dari saya, karena saya sampaikan why saya yang menurut dia bisa terima gitu loh. Kalau why-nya kita berdua kan demi anak, ya kan? Jadi kalian harus temuin why kalian gitu loh. Bagaimanapun leader berusaha metempel kalian, memotivasi kalian, membakar kalian, kalau kalian sendiri tidak ketemu why kalian, nggak bakal jalan gitu loh. Pasti ini ujung-ujungnya kayak jadi sampingan gitu teman-teman. Nah, ini saya mau cerita, kata Norman suruh ngomong gitu, kenapa waktu jadi BP itu tahun lalu 1 November saya udah BP di portal ya officially 5 November BP. Terus karena pada ribut-ribut BBI, saya nggak ngerti hitungan BBI. Saya kan hitungan komisi simpel aja kadang saya masih beribet, apalagi hitungan BBI gitu kan. Sekarang saya sih udah ngerti ya. Nah, terus saya tanya, "Man, pokoknya saya taunya BBI itu gede aja." Dan Norman bilang, "Itu harus capai 300 juta setelah BP, Ros." Terus saya tanya ke dia, "Setelah BP kan ini gue udah BP, Man. Jadi batasnya kapan?" "Sampai Desember ini, Ros." Kan saya mau botak tuh ya, kepala saya kribo. Mau Desember, gue mau BP aja 5 bulan cari 300 tiap hari nangis. Lu suruh gue sebulan cari 300 bagaimana caranya? Terus Norman tuh, saya nggak tahu antara dia memang ngomongnya singkat, apa dia asal ngomong, ini Rosna mungkin nggak tahu hitungannya nih nanya, ya udah dia jawab aja gitu. Atau dia tuh memang ngetes saya nggak ngerti ya hati dia apa, tapi saya berterima kasih dia jawab itu. Kan, dari BP ke capai BBI 300 itu kan waktunya 12 bulan loh. Dia nggak ngomong loh, dia cuma bilang, "Desember ini Ros, Januari lu akan keluar nanti." Jadi di otak saya karena dia ngomong singkat begitu, mana saya orangnya nggak nanya lagi kan, saya orangnya tipenya percaya Norman ngomong apa, aku iya aja gitu. Berarti cuma waktu 1 bulan, pokoknya kalau sebulan ini gua nggak dapet, BBI gua hilang. Berarti saya nggak dapet gitu, intinya yang saya tahu itu. Nah, pulanglah saya menangis lagi sama suami saya kan, "Gimana ini? Katanya sudah BP, harus cari ini, kalau nggak dapet BBI-nya." Karena BBI kan uangnya gede, lumayan gitu kan. Akhirnya saya nggak tahu gimana caranya, orang-orang masih pada sibuk udah enak liburan, makan Natal, saya tiap hari masih prospek, sampai 31 Desember loh. Dan, anak saya tuh agent pertama saya, yang sudah leader dan timnya juga udah lumayan ya, maksudnya si Reinhard nih ya, ada kan di sini Reinhard, bentar lagi MDRT nih Reinhard. Nah,
karena anak saya cuma dia, BE saya cuma dia, saya akhirnya bagaimanapun caranya saya tiap hari saya recokin tuh Reinhard, saya tempel dia, saya tanya dia, "Lu butuh bantuan apa? Pokoknya lu harus BP tahun ini." Dan, saya udah tahu kekurangannya Reinhard itu cuma 100 berapa juta, berarti saya harus cari 180 juta saya pribadi. Akhirnya tiap hari tuh saya prospek loh teman-teman, tapi saya juga sambil doa sih ya, kalau memang nggak dapat BBI-nya karena ya saya di otak saya realistis aja, 5 bulan 300, sebulan 300 mana dapet gitu loh. Gila itu tanggal 28 apa 29 deh. Ya pokoknya saya sampai 30 tuh masih, karena, belum langsung match kan. Akhirnya saya dikasih tahu Norman, "Ros lu udah sampai." Gila itu bener-bener saya kaget ya, karena saya juga nggak nyangka akan, capai, tapi itu bener-bener bantuan dari anak saya Reinhard setengahnya, dia 120-an kalau nggak salah, saya 180. Tapi ternyata kita bisa kan, kalau kita taunya satu-satunya pilihan kita cuma itu. Saya taunya pilihan saya satu-satunya cuma 1 bulan itu. Makanya dalam 1 bulan saya bisa 180 juta. Kemana aja saya kemarin 5 bulan, kenapa naik BP lama banget, gitu loh. Ternyata bisa sebenarnya, kalau pilihan saya cuma satu-satunya. Pertanyaannya di sini kita tuh pasti selalu kalau nggak jalan tuh karena pilihan kita banyak, bukan nggak jalan ya, jalannya agak slow itu karena pilihan kita banyak, gitu loh. Comfort zone kan, division juga kadang bisa comfort zone gitu loh, udah dapet segitu ya udah santai aja. Nah nah kalau ini untuk BP yang belum capai billion unit, saatnya fokus sekarang rekrut. Kalau saya ya, ngomong sama tim saya ya, untuk capai billion unit tahun depan nih, maksudnya fokus rekrut sekarang supaya billion unit tahun depan. Nggak usah pusing kanan kiri orang dapat apa, nggak usah pusing BP ini dapat champion, dapat premier, dapat apa. Kita fokus aja sama kita. Misalnya kita sudah dapat BP-BP baru saya sudah dapat champion, atau benar-benar baru BP mungkin nggak dapat champion, nggak usah pusing. Saya kasih mereka, saya kasih arahan, lu kasih target lu sampai tanggal segini, lu mau capai champion. Setelah ini lu fokus rekrut terus habis-habisan sampai akhir tahun. Ya, saya itu bukan tipe orangnya nggak ada istirahat, tapi, pilihan. Lu mau istirahat, kita tuh mau mindset karyawan, kerja suka istirahat siang, nanti ada waktunya ngerokok, ada waktunya cemil, mau kayak gitu, kita akan dapat salary-nya seperti karyawan. Atau kita mau kerja gila-gilaan, tapi 5 tahun aja after itu jangankan istirahat, itu semua waktu punya lu. Saya sama suami saya di titik seperti ini sekarang. Sampai saya itu ya, sama suami saya itu kita bikin jadwal sampai akhir tahun loh. Sampai mau jalan-jalan pun ya udahlah nanti aja. Karena saya tuh saya beda banget, mungkin bukan saya beda banget, mungkin saya beda sama yang lain, misalnya pasangan yang masih single atau, maksudnya pasangan misalnya belum punya anak atau yang masih single, saya tuh kadang malah seneng, bukan seneng ya, malah kadang tuh, iri ya, tapi irinya bukan iri jelek ya, maksudnya iri positif. Maksudnya irinya tuh enak ya lu orang sadar vision tuh baru masih muda loh. Umur kalian tuh masih jauh, eee, produktifnya tuh masih masih apa ya, saya ngomongnya tuh, semangatnya tuh masih kenceng gitu loh. Umur saya sekarang 35 ini ya, saya ketemuan orang seharian aja saya tuh pulang capek banget. Apalagi saya tuh capek nggak bisa istirahat dan saya harus temenin anak saya loh. Tapi saya tetap push gitu loh. Kalau nggak saya paksa sekarang dan saya masih leha-leha, kadang misalnya saya masih nonton Netflix, saya masih Koreaan, gua yakin tuh umur 40 gua nggak akan se-M sebulan. Saya bilang sama suami saya nggak akan gitu. Saya tuh demen banget oke, ada yang nanya ya? Oh itu kepencet tuh suaranya. Bentar ya, saya mute dulu. Oh udah tuh. Udah gue mute Nah, terus. ya, saya tuh, sama suami saya tuh, berusaha untuk mengesampingkan kesenangan kami, sebisa mungkin. Tapi tiap orang butuh refreshing. Pasti ada yang bilang, "Kita kan butuh refreshing." Yes, benar. Tapi yang terjadi selama ini saya kerja, saya buka usaha,
saya banyak banget iklan-iklan refreshing. Maksudnya saya banyak banget meluangkan waktu saya refreshing. Saya kerja, saya izin liburan, saya habisin uang saya buat jalan-jalan kemana. Waktu saya buka usaha juga kalau ada untung saya kemana. Tapi nyatanya sampai sekarang saya tidak ada hasil apa-apa gitu loh. Jadi maksud saya ini yang akan terjadi sama dengan kita di Vision. Kalau kita berusaha mati-matian untuk mencapai 1M sebulan, tapi kita banyak iklannya, akan lama nyampe ke 1M sebulannya. Akan lama. Lu pilihnya mau sesuai layar biru 5 tahun atau 10 tahun. Apalagi tadi saya dengar Kodeni ya, saya langsung diem lagi loh. Saya diem dan saya stres. Kodeni itu dulu katanya BP baru 2 hari prospek, 4 hari ngerekrut. Berarti 6 hari full ketemu orang, 12 orang selama seminggu. Saya hitungin saya nggak ada segitu loh. Saya tiap hari ketemu 1, kadang 2, kadang 1, kadang 2. Berarti seminggu tuh saya nggak 12. Gitu. Kalau berarti saya kurang giat loh di hati saya tadi ya, saya dengar kalau yang tadi ikut AWS siang, saya nggak tahu pada ikut nggak di sini ya. Kalau dengar Kodedi ngomong gitu, saya stres langsung tadi. Gimana ya, gue kayak gini aja, gue berasa capek, ternyata gue belum ada apa-apanya dibanding Kodeni dulu loh. Kenapa gue berharap gue bisa 5M sebulan kalau kerjaan gue nggak ada apa-apanya dibanding dia gitu loh. Terus saya turunin lagi, gue ada serajin Norman nggak sih? Saya tuh tahu banget Norman kayak orang gila dulu tiap hari ketemu orang. Gue ada kayak gitu nggak sih? Kalau gue nggak setengahnya Norman aja, jangan ngarep 5 tahun 1M. Gitu loh teman-teman. Jadi saya selalu sama suami saya ngobrolin itu. Membuat diri sendiri, kata-katanya gimana ya? Membuat diri sendiri, mungkin kata halusnya orang biasa membuat diri kita sendiri tuh kepepet gitu loh. Atau menstreskan diri sendiri dalam hal positif ya. Kalau nggak kayak gitu, saya tuh suka banget nonton, teman-teman ya. Saya tuh doyan banget nonton. Suruh saya sebulan tiap hari di kasur nonton, nggak usah ketemu orang, gue seneng banget. Saya tuh sudah di umur 35 tuh ya, saya tuh sudah capek karena saya tiap hari anak saya nempel sama saya, tapi saya tiap hari harus keluar rumah ketemu orang, terus saya pulang juga saya harus anak saya pegang, kalau setiap saya keluar pulang anak saya ngambek maunya sama saya kan, kenapa pergi nggak diajak. Jadi pulang saya harus temenin dia lagi, kadang saya harus masih maintain tim, tiap minggu saya harus masih meeting, Zoom. Itu capek loh teman-teman. Tapi karena yang saya dapetin akan 1M sebulan, menurut saya tidak ada di tempat lain yang kalau saya kerja gila-gilaan kayak sekarang, dia bisa janji kasih saya 1M sebulan. Gitu loh teman-teman. Itu yang bikin saya, ngapain gue nonton Korea sih? Gue ngapain sih nonton Netflix? Banyak banget kok gue lihat orang iklan-iklan nonton itu, aku kepengen nonton banget. Tapi benar kata Kodeni. Kodeni malah ngomongnya waktu itu yang minggu kemarin lagi, yang di grup Norman ya. Cuma diminta sampai 18, tanggal 18 ini kita mati-matian. After itu lu mau nonton deh sampai buta katanya gitu. Ternyata saya pas sama suami saya dengar, saya kaget. Ternyata kita lebih hardcore ya, saya memutuskan sama suami saya tidak akan nonton, tidak akan itu sampai 5 tahun saya sampai 1M sebulan loh teman-teman. Beneran. Saya nggak peduli, saya dibilang ketinggalan, nggak ikut gaul, nggak penting bagi saya. Karena umur saya tuh sudah kejar-kejaran sama anak saya. Gitu. Ngapain saya itu keren, bisa nongkrong sama teman-teman saya, nongkrong, bisa Christmas dinner, bisa ini, bisa itu. Tapi saya denial gitu loh. Maksudnya saya membohongi diri saya bisa kayaknya santai, jalan-jalan kayak sekarang banyak yang ke Bali. Saya bukan nyindir ya teman-teman. Ini yang saya rasakan gitu loh. Saya kepengen banget loh. Saya kepengen banget, saya sampai bilang sama suami saya, gue pengen jalan-jalan sih, gue pengen ini sih. Tapi kita menghold itu semua. Padahal kita bisa loh. Suami saya nggak susah. Dan income saya juga sekarang 50, dibilang susah enggak loh. Tapi kenapa kita kayak gitu? Balik lagi, karena gue mau 1M sebulan. Dan gue mau after itu gue beneran passive income loh. Stop capek, gue kerja terus gitu loh. Karena saya di umur yang kerja terus, saya tuh nggak hasilin apa-apa, saya tuh capek gitu loh teman-teman. Jadi kata saya nggak akan ngulangin hal yang sama gitu loh. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi maksud saya tuh mungkin semoga dapat ya sharing saya. Maksud saya nggak ada menyalahkan kalau orang yang santai refreshing, nggak. Tiap orang itu perlu ada refreshingnya. Cuman di saya dan suami saya,
kita memaksakan diri untuk refreshing-nya sedikit aja. 1 minggu cuman sehari, itu pun seharinya itu cuma 2 jam. 2 jam kita mau ngapain, melakukan apa yang kita bisa. Saya bisa pakai baju bebas, akhirnya dia bisa pakai baju biasa. After that, kita selalu standby dan pakai baju rapi. Even minggu pun saya masih ngerekrut loh. Saya bawa anak saya taruh sama suster saya main di sebelah sono, saya ngerekrut sama suami saya. Gitu teman-teman. Dan saya kadang masih nggak habis pikir kenapa yang masih di bawah 50 juta itu masih menganggap, bukan menganggap ya, kayak, oh ya udah, oh bukan gitu. Yang saya nggak ada masalah, saya tuh tidak ada maksud ngatain yang di bawah 50 juta nggak bagus, enggak ada maksud gitu ya teman-teman, takutnya salah paham. Maksud saya masih ada mendapat misalnya agent yang di bawah income-nya masih 50 juta atau bahkan misalnya belum BP, tapi dia mengeluh sama saya gitu loh. Gua susah, Ros. Gua susah. Aduh, ini kerjaannya susah lah, ini itu. Pas saya tanya baru prospek 4, 5, paling 10 paling banyak. Terus kadang tuh saya tuh di posisi mau saya jawab aja males gitu loh. Gimana susah sih? Orang gua aja yang 50 juta gua masih tiap hari ketemu orang loh. Susah nggak? Susah. Itu pilihan. Itu pilihan loh teman-teman. Susah nggak? Saya juga merasa susah. Kenapa sih gua udah 50 juta harusnya gua bisa santai-santai kayak orang. Kenapa orang bisa nongkrong di Starbucks santai-santai, saya nggak boleh? Saya bilang sama suami saya, kenapa gua nggak boleh senang? Kata suami saya, ingat saya, mau 1M 5 tahun apa mau 10 tahun 1M? Oh ya udah, saya balik lagi on track. Ya, saya mau 5 tahun 1M. Habis itu terserah saya, lu mau jungkir balik ngapain, kata dia. Tujuannya itu kan? Tujuannya itu kan? Itu, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang. Jadi apapun target kita, mau capai nggak capai akhir tahun ini, tetap kita harus kerjain. Itu poin saya, maksudnya saya kasih tahu. Kayak misalnya ada yang baru BP, tapi dia udah tiap hari ini prospek sampai 30 Desember, tapi dia nggak dapat champion nih misalnya. Sia-sia nggak? Sia-sia nggak tiap hari? Enggak kok. Saya juga dulu gitu, 5 bulan saya ketemu orang nggak ada yang closing, akhirnya saya naik BP. Tapi dalam 1 bulan itu saya bisa dapat saya BBI itu kebanyakan hasil saya tabur 5 bulan itu loh. Mungkin mereka kayak sekarang kalian udah BP, kalian berasa, oh udah akhir tahun, gue mau jalan-jalan deh, mau itu apa, jadi udahlah biar gue relax dikit. Tapi sama orang yang memilih dia 15 hari ini dia mati-matian, terus tapi dia tetap nih sama-sama dua-duanya tetap sama-sama masing-masing nggak dapat champion. Tapi saya yakin kok yang kerjain itu tahun depan dia pasti start lebih bagus. Nggak ada hukumnya orang tabur lebih banyak itu nuainya lebih dikit, nggak ada kayak gitu loh. Ya teman-teman ya, maksud saya begitu. Nah, boleh next, Man, sorry. Nah, tuh ini ya teman-teman, misalnya ini saya sih sharing doang ya, jadi nggak ada maksud ini. Kalau misalnya bahasa saya agak kayaknya menggurui, saya minta maaf karena saya kan orang Sumatera. Jadi logat saya memang begitu. Jadi saya kalau suami saya ngomong tuh lebih enak, sebenarnya dia lebih kalem kan. Cuman dia grogi kalau ngomong. Nah, ada nih yang ngomong, Ros, gue tuh susah tahu nggak sih mau janji ketemu orang, nggak ada yang mau ketemu sama gue. Yang saya tanya, lu sudah janji temu, pertanyaan udah berapa banyak yang diajak janji temu? Kalau di tim saya tanya, caranya gimana? Yang lu ajak 10, nyampe nggak 10? Kalian tahu nggak, saya sama suami saya tuh sehari bisa ngajakin 20 orang, chatnya di read doang. Suami saya bisa chatin orang sampai 30-an, saya lihat tuh, semua di chat dia, di read doang. Hampir tiap hari dia begitu. Tapi kita baru bisa dapat janji temu minggu depan full. Tapi tiap hari dia chatin puluhan orang. Kalau orang yang bilang nih, nggak punya temen, sebenarnya bukan yang nggak punya, cuman kita, di otak kita berpikir itu bukan temen kita. Karena kita berpikir kayaknya kalau gue ajak, dia nggak mau ketemu. Emang udah lu coba chat belum? Gitu loh. Ini kayaknya ini rumusnya semua sama sih, semua leader, semua di training, di BP1, semua kasih tahu. Cuma pertanyaannya dikerjain nggak? Kalau cuma tahu nggak dikerjain percuma gitu loh. Nah, terus ada misalnya, jadi ini nggak ada maksud marahin ya teman-teman, nggak ada ya. Maksudnya saya dulu juga begitu gitu loh. Saya dulu juga selalu
kalau Norman tanya, "Ros, lu udah ketemu orang?" Udah. Ternyata gue sehari ketemu 1, kadang 2 hari ketemu 1. Ya gimana mau BP, Ros? Gitu loh, maksudnya kan. Terus sudah prospek tapi nggak jadi-jadi nih. Sudah berapa banyak yang diprospek? 3 Ros, 10 Ros. Iya, tapi yang diprospek udah sampai jelasin proposal belum? Belum. Terus ngapain? Cuma ditanya, "Punya asuransi belum?" Terus dia jawab, "Udah, itu selesai." Itu bukan diprospek, sayang. Gitu loh. Jadi saya maksudnya bukan keras karena saya harus mengkeraskan diri saya juga baru saya bisa jadi BP. Kalau dulu saya juga mengalami kayak kalian gitu loh. Saya berasa sudah prospek, ternyata yang terima sampai saya menjelaskan ilustrasi itu cuma berapa biji orangnya. Makanya nggak bakal BP. Gitu loh teman-teman. Terus sudah konsisten belum dikerjain tiap hari atau sibuk nonton, jalan-jalan, acara dinner, DLL gitu. Teman saya semua ngajakin saya Christmas dinner. Nggak ada yang saya iyain sama suami saya, iyainnya nanti aja ya, saya tanggal 30, 31 kalau kita sudah berusaha ketemu semua orang sampai benar-benar orang udah nggak ada yang mau ditemuin lagi karena mereka sibuk liburan baru kita jalan-jalan. Saya bilang, "Iya, deal." Gitu. Tapi after itu kalau teman kita nggak ada yang mau dinner lagi, Christmas sama kita atau apa, pusing nggak? Enggak. Karena itu cuma sesuatu yang kelihatan oke, keren, dan difoto doang di Instagram dan di mana-mana. Nggak ada gunanya di kehidupan kita. Mungkin saya ngomongnya agak keras ya, tapi memang iya. Karena saya tuh sudah ngalamin bangkrut, ATM saya cuma 1 juta, tuh teman-teman yang Christmas dinner sama saya kagak ada tuh. Nggak ada nongol. Nggak ada tuh yang tanya saya. Nggak ada tuh yang ajak saya Natalan, nggak ada. Kemana tuh orang-orangnya? Gitu. Jadi saya tuh di titik I don't care gitu, orang mau lihat gua apa gitu loh. Tapi orang pasti tahu kalau sebut Rosna, orang tahu Rosna itu berjuang keras untuk keluarganya. Itu paling penting. Karena saya di sini cuma mau anak saya bangga sama saya. Orang lain nggak bangga sama saya tidak peduli. Cukup suami saya bangga sama saya, dan saya bangga sama suami saya, dan anak saya bangga sama kita. Itu aja. Yang lain baik, semua akan datang dengan sendirinya loh teman-teman. Saya menemukan teman-teman saya yang benar-benar teman itu yang jadi tim saya semua sekarang. Yang BP-BP saya sekarang. Yang visinya diajak ngomong nyambung. Mereka semua juga mau sukses di sini. Mereka semua yang tahu susahnya kerja di luaran, bisnis, ternyata di vision yang memang paling bisa menjanjikan. Pokoknya teman saya mereka-mereka doang sekarang. Gitu. Yang bagi saya kalau ada orang lain yang ngajak saya pergi yang nggak penting, saya lihat teman dekat banget ya, udah teman dekat pun saya lihat klien bukan, di prospek nggak mau join, ya udah nanti aja. Saya akan pergi sama dia, tapi dia di urutan terakhir. Setelah saya sudah nggak ngapa-ngapain. Karena kenapa? Karena itu balik saya bilang saya sayang anak. Jadi kalau ada orang ngomong, "Oh, lu kerja, lu tinggalin anak lu gini-gini." Ya, iya benar. Tapi kalian harus tahu, nanti anak saya SD kelas 1, dia mau apapun, dia mau mamanya di sampingnya, dia mau ngapain aja di sekolah, dia mau apapun mamanya, ada, saya pasti ada. Dan dia mau apapun yang bagus tanpa ketinggalan dibanding orang lain, mamanya bisa kasih. Ngapain sekarang saya keren-keren, tapi ternyata buat anak saya nantinya saya nggak bisa kasih apa-apa. Itu bukan sayang anak. Menurut saya ya, cara sayang anak orang beda-beda. Tapi saya pernah terlahir kaya dan jadi bangkrut, jadi susah, dan saya pernah juga ada duit dengan uang saya sendiri, dan saya bangkrut juga ditipu saudara saya sendiri. Jadi bagi saya itu yang lain tuh sudah tidak penting lagi. Keluarga paling penting. Kebahagiaan keluarga paling penting gitu loh. Jadi saya selalu bilang sama tim saya, perlu nggak kalian ngerasain susah dulu kayak saya, baru kalian sadar loh. Nggak usah. Kenapa? Kalian tuh sangat beruntung. Kalian tuh sangat beruntung tidak perlu ngerasain kayak saya gitu loh. Bener. Saya kalau cerita ini, saya sebenarnya nggak pernah ya cerita kayak gini, nggak pernah nangis lagi loh. Di AWS aja saya nggak nangis loh. Tapi nggak tahu kenapa, maksudnya ini mungkin karena banyak yang nanya saya dari kemarin ya. Jadi saya tuh, orang masih ada yang komen saya gitu loh. Kok lu sibuk banget sih, Ros? Penting banget kerjaan. Ya penting loh.
Waktu gue susah kan lu orang nggak tolong saya gitu. Gitu teman-teman. Ya jadi kalau yang tahu saya ambisius, ya saya ambisius. Karena saya tahu tidak akan yang bisa tolong kita kecuali diri kita sendiri. Hidup kita bisa baik itu karena kita sendiri gitu. Orang lain nggak bakal bisa tolong kita gitu loh. Iya teman-teman ya. Terus sorry ya, nggak ada di agendanya nih ngomong kayak gini nangis. Orang biasa ngomong story saya lebih sedih. Ini kenapa saya sedih? Terus ya next, udah habis ya Man? Masih ada ya ini ya teman-teman ya. Ini nih saya selalu pernah bilang juga sama tim saya, kalian tuh percaya layar biru nggak sih? Waktu saya jujur ya, pertama saya lihat layar biru saya percaya tapi cuma sampai 300 juta karena waktu itu Norman 150 juta mau rekrut saya. Gitu. Jadi saya percaya tapi baru setengah kan berarti ibaratnya gitu. Terus orang pertama lihat layar biru kalau nggak percaya salah nggak? Nggak salah. Karena aneh orang lihat juga 5 tahun 1 M kerjaan apaan gitu. Ya, itu gunanya kita BSP-in. Tapi setelah BSP, setelah cari tahu, dan dia juga memang lagi mencari supaya hidupnya lebih baik, akhirnya dia memutuskan untuk join toh. Karena dia merasa dia pengen mencari hidup yang lebih baik, dan di Vision dia bisa, makanya dia join tanda tangan. Yang di sini tanda tangan itu karena kalian setuju. Kalian pas di BSP, Vision bisa membuat hidup yang lebih baik buat kalian. Bener kan ya teman-teman ya? Tapi setelah tanda tangan, kenapa masih redup gitu loh? Kadang on off. Why gitu? Kenapa? Saya juga nggak tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu gimana cara saya ngasih tahu orang supaya nggak on off. Saya nggak ngerti karena saya sendiri on off. Saya akan on sendiri nanti gitu loh. Saya bukan tipe yang tiap hari ditelepon Norman, saya drop, saya telepon Norman, terus saya telepon Norman, bahkan saya itu jarang telepon-teleponan Norman gitu loh. Saya sering banget chat Norman, tapi chatnya nggak pernah curhat tentang saya drop. Coba tanya Norman, kalau nggak percaya saya nggak pernah ngomong. Makanya saya bingung kenapa orang itu harus dimotivasi terus-terusan. Berarti dia tuh tidak ada pegangannya. Maksudnya berarti dia tuh iya benar, dia tidak ada pegangannya, dia nggak tahu kerjain ini buat siapa dan buat apa gitu loh. Gitu. Makanya saya kesulitan nggak membangun tim memotivasi orang, sulit loh. Saya merasa kesulitan juga gitu loh. Karena saya itu bukan tipe yang mengerti perasaan orang 100%. Saya nggak ngerti juga cara ngomong manis ke orang supaya orang itu mau jalan di sini gitu loh. Tepatnya saya nggak ngerti gimana caranya memotivasi orang karena saya dari dulu diri saya on off-in sendiri gitu. Gitu teman-teman. Jadi saya cuma bisa bilang, kalian hatinya di sini nggak? Kalau kalian anggap Vision itu sampingan bagi kalian, atau ya ini, maksudnya pertanyaannya gini, Vision itu bagi kalian sampingan atau nantinya akan serius jadi utama? Itu pertanyaan penting. Kalau bagi kalian, iya sih, sekarang gue ada kerjaan, it's okay. Saya tuh tidak pernah di tim saya suruh kalian, anak-anak saya resign, nggak pernah. Saya cuma minta hati kalian di sini. Itu aja. Saya nggak minta waktu full time kalian di sini. No. Saya cuma bilang, kalian hatinya di sini nggak? Kalian yakin nggak Vision ini akan yang jadi serius? Kalian yakin nggak? Saya cukup itu. Kalau kalian, bagi kalian, Vision itu akan jadi serius, jadi utama, yes, yuk. Gua bantu lu jadi BP. Setelah BP, gua bantu. Lu mau apa, gua bantu deh. Anak-anak saya paling tahu nih, kalau yang telepon saya jam 12 malam, jam 1 malam, saya tuh tidak pernah tidur sampai jam 1 malam, karena kalau anak saya ada yang telepon, saya selalu standby. Itu saya. Karena bagi saya ini serius. Gitu loh. Tapi kalau kalian anggapnya ini sampingan, better jangan jalanin. Kenapa? Lebih enak jadi karyawan daripada sampingan di sini. Kalau kalian capek kerjanya ditolak orang, tapi kalian nggak niat ini jadi utama, cuma mau sampingan, dapatnya mungkin nggak nyampe 10 juta, atau nggak nyampe 6 juta karena nggak BP-BP, karena nganggap ini sampingan, ya better nggak usah dikerjain. Kerja aja, karena karyawan lebih enak kok. Nyantai di kantor, jam istirahat banyak, apalagi sekarang WFH, hari masuk enggak, gaji bisa 5-6 juta. Itu lebih enak, jauh, dibanding lu prospek orang. Beneran. Tapi kalau kalian anggap ini serius di sini, dan saya bisa jamin kalian setahun pasti 20 juta.
Tapi ikut ya caranya. Karena gue juga ikut caranya. Dan gue belum segila Norman loh. Saya belum serajin Norman, saya tahu banget. Saya sangat sadar saya belum serajin Norman. Saya bilang sama suami saya, kita tuh belum ada apa-apanya dibanding Norman. Iya, makanya saya. Cuman bedanya karena saya nggak bisa keluarnya dari pagi sampai tengah malam. Kalau Norman dulu begitu. Saya nggak bisa karena anak saya, ya itu yang saya bilang, bagi kalian yang belum punya anak, berbahagialah kalian. Kalau saya masih memang kita nggak bisa tinggalin anak sampai kayak gitu loh. Even saya ada suster dan mbak. Anak saya udah terlanjur nempel sama saya gitu. Dia bisa nangis jejeritan kalau saya pulang malam. Jadi saya tiap hari keluar tuh cuma jam 11 sampai jam 4 sore. Bayangin itu bisa ketemu 3 orang loh. Saya by connect sama suami saya, ketemu waktunya cuma 1 sampai 2 jam. Orangnya kayaknya nggak mau atau apa, udah pakai tanda kode jalan pindah, ketemu lagi, jalan pindah, tapi cuma dalam satu mall. Gue nggak mau tahu jam 11 sampai jam 4, kata si suami saya, pokoknya yang udah gue janji semua harus lu BSP-in, katanya. Jam 4 Teng harus pulang. 12, 1, 2, 3, 4. Iya. Ada yang 1,5 jam, ada yang 2 jam, ada yang sejam. Sebenarnya bisa nggak? Bisa kan? Sebenarnya waktu kerjanya nggak waktu jam kantoran 8 jam kan? Tapi ketemu orangnya bisa 3 kan? Itu niat atau enggak aja sebenarnya gitu loh. Susah nggak waktu saya awal-awal kayak gitu? Susah banget loh, capek banget teman-teman. Dan saya jelasin tuh nggak lepasin masker, bayangin. Saya tuh ngap-ngap. Sampai di rumah tuh kita berdua demam. Saya tuh dalam 1 bulan ini udah diare 2 kali teman-teman. Bahkan saya diare 2 kali aja, anak-anak saya nggak ada yang tahu. Saya tetap ngadain meeting ketemu mereka. Tapi saya sambil makan obat. Gitu. Jadi semua di atas itu, ini ya kata-kata saya, semua di atas itu harus pas dan tepat pikirannya tentang vision, baru kita bisa jadi di sini. Semua harus pas dan tepat teman-teman pikirannya. Mindset yang nggak positif, mindset yang nggak percaya layar biru, atau apapun itu ya, dan action-nya kita ya, cara kerja kita, prospek kita, trainingan kita, ikut terus atau tidak, itu semua harus pas dan tepat pikirannya tentang vision, baru kita bisa jadi di sini. Yang lambat nggak usah pusing. Saya bilang sama BP saya kalau yang lambat, kok gue lebih lama ya sih, itu lebih cepat, nggak usah pusing. Semua orang itu ada waktunya. Di grup Norman dulu, yang BP paling lama, yang masuknya mirip-mirip saya tuh, cuma saya paling lama dan kata Norman cuma muka Rosna yang kayaknya nggak mungkin BP. Tapi kan kenyataannya omongan orang cuman omongan orang kan. Maksudnya Norman yang ngomong aja bisa meleset kan gitu loh. Karena itu balik lagi kita tuh berjuang apa enggak gitu loh. Jadi waktu orang emang beda-beda. Kalau lu BP-nya dalam 1 tahun, tapi lu tuh fight gila-gilaan, nggak usah minder. Bisa nggak jadi leader besar? Bisa nggak jadi kayak Norman? Bisa. Bisa. Tapi kalau lu BP dalam waktu 1 bulan, tapi lu after itu lu gede, terus lu nya santai atau apa, bisa nggak lu tetap besar? Enggak loh, jangan salah. Saya udah sering banget tanya-tanya dan saya udah sering banget lihat di sini itu bukan masalah siapa lebih gede duluan, siapa BP duluan, siapa yang omsetnya gede duluan, bukan. Masalahnya lu bisa bertahan dengan rajin lu itu seberapa lama. Sehebat apa itu tingkat rajin kita, itu yang besar di sini, menurut saya ya. Menurut saya begitu. Saya itu lihat Norman waktu ke Taiwan, semua saya kebetulan duduk di belakang Norman sama Olin. Semua tidur, saya kan nggak bisa tidur karena saya takut naik pesawat. Saya tuh orangnya takutan kan. Suami saya bangunin malah ngantuk, dia tidur kan. Saya ketakutan. Cuman orang yang nggak tidur itu cuma Norman. Dan saya ngintipin dari karena saya takut kan, tapi saya mau ngajak ngomong takut ganggu yang lain kan pada tidur. Mau ngajak Norman ngobrol susah. Dia kan duduknya di depan suami saya. Iya dia duduk depan suami saya di belakang Caroline kan. Jadi saya cuma bisa ngintip tuh dari sela-sela kursi. Dia ngapain sih nggak tidur nih orang malah main iPad. Dia masih ngerjain vision loh. Masih ngerjain apa gitu waktu itu, hitungan apa sih BBI atau apa gitu. Itu menurut saya udah sampai Taiwan, saya bilang sama suami saya, itu Norman bahkan lagi jalan-jalan pun dia itu, yes. Suami saya itu belum ngomong apa-apa, tapi sekarang di sini kita baru tahu loh, kenapa Norman kayak gitu. Karena itu terjadi sekarang sama kita. Kenapa lu
nggak ada hari saya tuh sampai mau tidur aja istirahat itu suami saya masih ngomongin, "Say ini harus kayak gini, Say. BP lu harus begini, Say, begini begini." Tiap hari sampai kita tuh lagi jalan-jalan sama anak aja suami saya lagi sampai ngomong, "Say yang ini rekrutannya si ini gini gini." Sampai saya tuh kadang saya nggak ada bisa ya diem bentar gitu. Emang nggak bisa kalau hati lu di sini. Emang harus begitu, baru saya tuh mengerti perasaannya saya baru tahu perasaannya kita nih kayak gini sekarang, saya baru tahu pas jadi saya flashback ya, saya baru inget, saya dulu lihat Norman kenapa dia masih megang iPad, karena bener-bener dia sudah tahu gue mau 5 tahun, 1 M di sini. Saya nggak tahu ya hati Norman, tapi saya lihatnya begitu ya, karena saya sekarang begitu. Karena saya mau 5 tahun 1 M, gue nggak mau buang waktu, lu orang mau santai-santai silakan, tapi gue tahu gue harus kerjain ini sampai dapet, setelah dapet gue santai-santai masih keburu. Saya nggak tahu salah apa enggak, boleh koreksi ya. Tapi menurut saya mungkin Norman begitu pikirannya, karena sekarang pikiran saya begitu. Tapi saya stres nggak? Saya stres loh teman-teman. Lihat muka saya stres. Saya tiap hari tuh stres. Gue tuh harus gini ya, gue tuh gini ya, kemarin gue salah kayak gini ya. Aduh kenapa tim gue yang itu nggak jalan ya, aduh pusing banget udah mikirin, aduh gue mau rekrut ya, aduh gue belum jualan lagi ya. Tiap hari otak saya muter-muter itu aja. Saya stres, teman-teman. Tapi ya memang harus begitu baru jalan. Kalau orang bilang, aduh gue kira di Vision bisa enak, bisa santai. Ya, tidak, sebenarnya bukan di Vision. Di mana aja teman-teman, lu mau santai, lu mau kerjanya nggak beban, hati lu mau tenang, tapi lu mau kaya, nggak ada. Nggak ada. Vision termasuk kategori stresnya paling kecil dibanding lu bisnis di luar. Karena saya pernah bisnis di luar pakai modal, udah uangnya hilang, terus harus gajiin karyawan saya. Itu double stress saya waktu itu. Stresnya Vision nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kalian mau kerjain Vision tapi nggak stres, tapi mau bisa dapat income 20 juta, jangan harap. Nggak bisa. Memang di sini mainnya mental. Mentalnya harus kuat dulu. Gitu. Iya, kata Vincent, saya tahu bisnis Cirosna. Ya, dia pernah datang tuh ke food court saya. Udah saya tutup tuh. Saya habis, bukan saya sih, suami saya modalin habis kan. 500 juta. Gitu teman-teman. Jadi maksud saya di sini tuh nggak ada maksud ngajarin ya teman-teman. Ini pure dari hati saya. Karena di sini juga banyak BE-BE saya, banyak BP-BP saya. Kalian yang sedang sekarang lagi stres, termasuk semuanya ya, bukan BE-BP saya. Kalian sedang stres, kalian lagi pusing, kenapa leader gua masih ngejarin gua harus kayak gini, kayak gitu. Yes, benar. Karena kalian harus tahu, bagi leader kalian itu, dia menganggap kalian tuh sudah sadar layar biru satu-satunya yang bisa bikin hidup kita naik derajatnya, lebih oke, dan impian lu mau apa tercapai di sini. Kecuali lu ada pilihan kedua yang lebih bagus dari layar biru, dan lu berkemampuan bisa menjalaninya, it's okay. Saya bilang sama anak saya kok, kalau lu punya pilihan, misalnya lu anak orang kaya banget, lu mau dibukain usaha, dan lu nggak perlu pusing prospekin orang, go ahead. Ngapain? Di insurance. Bener nggak? Karena yang itu harus anak orang kaya banget ya, yang maksudnya kayak hilang uang bisnis MM-an, dia nggak pusing gitu loh. Tapi maaf, kalau di saya, gue nggak ada kemampuan itu. Tapi gue pengen jadi orang kaya. Cuman ini satu-satunya pilihannya, di tempat lain nggak ada. Gue udah muter-muter kemana-mana, nggak ada. Udah bangkrut, naik, bangkrut, naik, bangkrut, naik. Nggak ada, teman-teman. Gitu. Jadi saya sharing saya paling gini aja ya, karena saya mau kasih tahu aja kenapa saya suka mungkin foto Mercy, disuruh Norma beli Mercy, saya nurut. Karena tipe suami saya itu nggak suka beli barang mewah atau apa gitu. Tapi kenapa kita nurut? Karena kita tahu, kita di Vision memang kalau hasil kita harus tunjukin. Itu Mercy murni saya pakai uang Allianz ya. Jadi tidak ada bantuan dari suami saya gitu loh. Jadi saya mau kasih tahu, saya kerja berapa lama dulu, saya buka usaha apapun itu, jangankan beli Mercy. Mau cicil jazz aja saya mikir. Ada duitnya tapi mikir, takut uangnya habis. Orang tua waktu itu masih bergantung sama saya. Saya itu termasuk generasi sandwich waktu itu. Bersyukur sekarang udah enggak. Dulu orang tua saya masih saya yang biayain. Gitu loh. Jadi apalagi bagi yang masih generasi sandwich ya, nggak ada pilihan lain kecuali di Vision. Kalau lu mau kerja sama orang atau bisnis sampai mampus pun untuk kita mau biayain orang tua, terus kita biayain anak, terus kita masih mau capai impian kita beli rumah dan lain-lain, agak susah nyampainya teman-teman. Beneran cuma di layar biru doang. Itu doang sih sharing aku teman-teman ya.
Man, udah Man. Oke, Ros. Keren banget Ros sharingnya. Gue semangat banget nih dengerinnya. Thank you Ci Rosna, keren sharingnya Ci. Iya, makasih. Ci Rosna, thank you ya. Iya, thank you ya teman-teman. Thank you Rosna. Thank you Ciliana. Kenapa lo senyum-senyum? Iya, keren Ros. Iya, luar biasa nih. Gue juga jadi semangat nih dengernya nih ya. Ini apa tuh? Semuanya pasti terbakar ya. Dan berapi-api nih setelah denger sharing Rosna nih. Pantes lah, udah pasti bintang 1 lah Rosna tahun depan. Pasti ya, Man. Jadi bintang 1 lah ya ini. Jangan Ini berhenti dong, jujur Ros. kan, Man? Nah. Kenapa Cinge? Jangan berhenti dong, soalnya gue telat. Oh iya, Cinge kok pantesan tadi nggak ada. Iya, Cinge mah udah tahu cerita saya sama Baru Cinge. gue Cinge udah tahu. lari-lari terbirit-birit mau dengerin Rosna. Aku sempet lupa tadi si Norman telepon. Oh iya, oh my god. Wah parah Cinge, saya ngomong Cinge hilang. Iya, tadi dengerin yang tadi gue rekam tuh terakhir. Iya, Keren, Man, Ros, ngomong keren. gua, iya makasih Cinge. Man, ngomong gua MDIT tahun depan jujur kan, Man? Oh iya jujur kali ini. Jujur pas. Kayaknya nggak sih dapet. Itu saya berterima kasih gara-gara Norman ngomongin saya, makanya saya jadi loh sekarang teman-teman. Nggak boleh baper katanya. Bener. Bener, gak boleh baper. Siapa tuh? Tuh, si Yeni sih. Lagi nyetir nih. Saya lagi nyetir. Yeni itu. Habis Wah, lagi orang. nyetir. Sayang, saya telat. Sama, Yen. Iya. Iya. Aduh, habis Emak-emak pada Jangan rajin nih, pakai prospek nih. Pasti Aduh, lagi rekrut gimana nih. dong? Kopi Christmas. Kita masih ada waktu 23 menit terus. Buat apa ya, Man? Martin, Ngomong mau lagi. nanya nggak Martin, Maggie? Mau nanya dong, Oh iya, siapa tuh? Awi. Oh iya, Pak Awi. Ros, Ya, ceritain dulu dong. Sekarang ini yang kemarin BP Direct-nya Rosna itu rekrutannya dari mana? Itu teman-teman Rosna apa temennya suami? oh iya, Gitu. iya. Itu aja ya, Pak Awi Rekrutan pertanyaannya. direct-nya. Iya, itu aja dulu lah. Nah, BP Belum aku, cerita nih. iya, BP aku Reinhardt. Pertama ya, sebutin satu-satu, Reinhardt. Reinhardt itu dulu aku belum BP, aku mau prospek dia. Suara saya kok ngegaung ya? Bentar. Enggak, oke kok. Oke ya, aku mau prospek dia karena aku kurang cash buat BP. Dia mau join. Dalam hati saya, aduh nih orang gua mau closing, dia mau jadi BE, ya kan? Ya udahlah. Ternyata sekarang jenderal hebat saya ya. Itu teman dari teman. Kan saya udah bilang teman deket saya nggak ada yang mau saya closingin, nggak ada yang ambil sama saya. Akhirnya Reinhardt sama Lia istrinya itu welcome banget. Saya ke rumah dia, mereka welcome banget. Saya bilang, wah ini enak banget nih gue pasti closing. Taunya boro-boro closing, malah join jadi agent. Itu ya. Maksudnya Dulu tuh temen punya ketemu, temen. jadi nggak kenal dong? Kenal, tapi cuman ketemu kayak 2-3 kali nongkrong, tapi temen punya temen ngajak dia gitu. Jadi kenal karena temen dari temen. Nggak deket dong? Dibilang deket banget gak sih? Dulu kita Reinhardt biasa aja ya. Reinhardt lu diajak ngomong jangan sembarangan tuh. Terus yang lain bagaimana? Kalau itu yang kedua, BP saya kedua Cituti sama Ko Wendy. Itu temennya Dev. Tapi bukan temen deket banget ya. Maksudnya kayak dulu temen sekantor, tapi udah nggak kontak lama. Tiba-tiba suami saya chat dia. Istri gue mau nawarin lu bisnis, lu dengerin dulu deh. Pokoknya lu dengerin dulu. Gitu. Akhirnya aku chat dia. Kayaknya Ko Wendy-nya juga masih agak kagok ngobrol sama saya. Karena kan nggak kenal, nggak pernah ketemu. Akhirnya aku minta nomor istrinya, Cituti. Jadi aku ngobrolnya sama Citutinya. Akhirnya ketemu, join. Ya,
Ketiga, BP saya Darwin itu memang udah temen lama sih, tapi sama itu saya deketnya sama satu lagi teman saya, dia tuh temennya temen saya. Jadi kita memang kenal, tapi dia lebih dekat ke teman saya lebih dekat ke teman saya gitu loh. Jadi saya beraniin diri aja waktu itu kasih brosur Ritz Carlton tahun lalu yang ada BSP Kodeni. Tapi dia masih kerjaan dia udah bagus di batubara, tapi kagetnya saya dia nggak nutup mindsetnya, dia mau datang dengerin loh, padahal kerjaan dia lagi bagus. Orang kan mau dengerin vision itu kadang kalau kerjaan dia lagi bermasalah, dia malah lagi bagus. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa, cuman ya dia merasa kerja terus sama orang udah terlalu lama, dia bosen gitu loh. Nah itu. Jadi kategori Darwin itu jadi bukan teman dekat juga loh, jadi dia teman dekat saya gitu. Darwin dan Novi. Nah keempat itu Cisuli sama Komargo itu adik kandungnya Dev. Ya itu juga kita prospekin nggak mau karena memang nggak mau jadi agent insurance. Tapi saya pepetin terus. Gitu, pepetin terus, mungkin akhirnya ya udahlah coba dulu pas dia bilang coba aja dulu, gue juga kaget, gila BP Gold gitu. Dan Cisuli ini harus tahu ya, Cisuli ini nggak ada temen juga, sama lebih parah dari saya, malah temen dia cuma 2 sama yang closingan dia juga dia nggak tahu dari mana kemana gitu. Saya juga harus tanya nih closingan dia dari mana gitu. Jadi dari mana Itu. dong Ros closingannya? Nah itu Cisuli closingannya dari mana tuh? Orangnya ada tuh. Itu dia tuh ya, BP saya Cisuli ini juga hebat. Halo. Siapa aja diajak Zoom sama dia. Sampai dimatiin Zoom-nya sama orang loh. Gila. Iya, saya pinjam Zoom saya tahu. Itu kasihan banget. Dan dia habis dimatiin orang, dia ceritanya ketawa-ketawa. Besok nge-Zoom lagi. Kayak Norman dong. Ya emang kayak Norman. Ciri-ciri sukses tuh kayak Norman tuh. Iya. Waduh, amin. BP saya hebat-hebat semua deh. Renhat, Tuti, Renhat, Tuti, Kowendi, Darwin, Novi, Cisuli sama Komargo itu jenderal-jenderal hebat saya memang. Hebat. Thank you, Ci. Tuh dapat closingan dari mana? Cisuli dapat closingan dari mana? Closingan yang ngejar aja pepet semua. Kayak saya nggak punya teman suami pepetin sampai ya itu, makanya ada yang sampai kabur, Cing. Jadi ada yang dimatiin Zoom ya? Menghindari suami, ada yang matiin Zoom, ada yang sampai WhatsApp-nya nggak dijawab, ada yang mantan pekerja suami. Pokoknya saking nggak punya teman suami yang ala-ala kadarnya pun juga wah semuanya dikejar lah. Akhirnya kok bisa pada mau? Kalau mau ya ada yang ring 2 juga, jadi saudara ketemu saudara, dan mungkin juga karena mereka kan ada yang beberapa karena nggak enak kan ngelihat ini istri sampai ini, kalau saya nggak closing nanti takutnya mulai. Jadi saya manfaatin semua, apapun yang bisa saya lakukan saya manfaatin dah. Yang penting kan closing. Dan yang barang yang saya jual juga memang mereka butuh, dan mereka itu rata-rata memang belum punya asuransi. Pakai WA. Enggak, dia ketemu, Ci, enggak. Cisuli boleh tahu nggak? Iya, Cili. Apa sih yang memotivasi kamu sampai senekat itu? Wah, Ya bottom kamu apa gitu loh, sampai kamu tuh benar-benar maksudnya harus berpikir outside of the box-nya itu loh, kenapa gitu? Kalau jadi sebenarnya tuh memang awalnya kan nggak mau, dan memang nggak tertarik sama uang, jujur ya Cia. Jadi ya belagu juga, dan memang justru itu yang gue pengen tahu, dari yang kagak tertarik sampai senekat ini gitu loh. Lebih ke akhirnya gini. Dasarnya mungkin lebih karena orang meremehkan ya Cia. Jadi sebenarnya kan posisiku dulu, aku kan dulu direktur bisnis, dan aku juga udah memang punya ada plan mau bikin startup, bikin apa, jadi pokoknya keren banget deh gitu. Jadi nah pas
pas mengalami penolakan yang menurutku aku kaget karena how come gitu pekerjaku mantan pegawaiku yang gajinya puluhan juta aja bisa nolakin aku yang cuman buka polis 1 jutaan. Jadi dari sono tuh kayak Kurang ajar ya. Iya. Jadi lebih merasa mungkin Betul karena gitu loh, saking Cili. sorry putus-putus di sini. Jadi kenapa? Nggak jelas. Iya, putus-putus ya. Jadi Iya. karena sering ditolak oleh bekas mantan pegawai, terus kena gimana? Nah, jadi dari sono tuh kayak merasa kok kayaknya dilecehkan banget dan nggak dipandang kan, dan ya dari situ rasa egonya jadi mungkin keluar, wah kurang ajar, lu kira nggak bisa sukses gua, mungkin gua nggak ada jabatan. Jadi ini harus jadi di sini gitu loh, Cinge. Kalau nggak Iya, jadi kan malu. jadi pengen ngebuktiin, maksudnya saya mulai dari Orangnya yang mana Suli? oh ya, halo Ci. Iya. Sebentar. Ini menarik. Jadi inilah ciri-ciri orang hebat ya. Maksudnya di saat justru ada orang yang digituin malah mundur gitu loh. Iya kan? Udah kayaknya nggak cocok deh buat gua. Gua kayaknya kayak nggak punya muka jadi agen asuransi. Tapi malah lu berpikir sebaliknya gitu kan? Iya Ci. Tertantang. Nah itu tertantang gitu kan? Iya. Ya benar sih kata Norman. Kadang-kadang ya agent bagus itu ditemukan gitu. BP aku bagus semua, Ci. Ya pasti. Ya pastilah. Lu kan salah satu lu sebagai kepalanya itu kan ikonnya grup you hebat. Ya lu terlihat hebat lah pasti. Ciliana dong, panutan juga. Thank you very much. Tersandung gua. Orangnya yang mana yang namanya Suli, Ros? Itu Cisuli ada. Rasidat, hebat semua loh. Darwin juga tuh, Halo. mukanya Kasih lambaikan tangan. Ko Wendy Cituti Lambaikan orang tangan. banyak Nah, banget itu loh. dia. Orangnya nggak bisa Ini lihat soalnya yang mana. internetnya lagi Lambaikan tangan. Darwin Ini juga coba yang hebat tuh. Kalau Agent-agent Ko saya Wendy Cituti orang udah kenal. yang Renhat nggak ngedengerin usah lah ya. ya, orang tolong udah yang tahu. main Ros, Ya. Ya. dari Helena. kayak Ya, Kak Helena gimana? Ros, kalau ada agent yang ketika kita ajak training atau kita tuh seperti agak memaksa gitu ya kan, terus tiba-tiba misalkan itu si agent seolah-olah gini, apain sih maksa-maksa gua gua nggak di sini juga gua makan kok gitu. Nah, kalau Rosna ada agent yang kayak gitu, Rosna tetap tarik atau udahlah lepas atau gimana tuh? Coba. Kak Helena aku kasih, kalau aku ya, tapi kalau jelek jangan ditiru ya. Kalau aku gas terus Kak, tarik terus sampai di blok itu sama agent aku Kak. Aku tarik terus karena gini loh, maksudnya untuk mengajak orang percaya layar biru dan join jadi agent itu kan nggak gampang ya kan Kak. Udah lu join terus lu kalau jalan aja kayak ngap gini, better gue paksa lu sekalian mau atau lu mundur udah nggak apa-apa. Karena kalau ngap tengah-tengah gitu nggak bakal jalan juga. Jadi aku gambling, gue paksa tanggung, gue pepet lu mau jalan atau lu mundur nih pasti nggak tahan sama gue kan, ya udah it's okay gitu. Karena memang kesaringnya bakal begitu sih. Berarti intinya kamu lihat juga dong dia punya peluang kayak di belakangnya itu potensinya ada gitu ya. Jadi kamu berusaha maksa dia. Iya. Kadang kan ada agent yang merasa begitu ya, kalau misalkan kita ajak, kita suruh training, kita suruh ini, merasa nggak mau kan? Gue juga nggak di sini juga gue banyak duit kali gitu ya kan? Iya, Nah, yang kayak gitu agak susah mindsetnya bener. Tapi waktu dari, jadi aku karena udah ngalamin itu kan Kak, jadi sekarang kalau BSP aku ngomong sama mereka, untuk jadi agent kan suka ditanya untuk jadi agent syaratnya apa ya kan? Aku bilang kasih data agent, transfer 225.000 sama harus ikut training ya Sabtu Senin. Di grup saya kalau 3 bulan nggak berturut-turut nggak ikut saya keluarin dari grup. Aku bilang gitu. Karena kalau lu nggak ikut lu akan mundur dengan sendirinya. Lu capek, lu annoying, gua paksa, gue juga capek memaksa lu terus. Gitu. Mending mundur gitu ya. Iya, tapi ngomongnya halus bukan ngancem. Baik-baik ngomongnya. Jadi minimal dalam 1 bulan lu memang harus ikut training. Jangan ngegas gitu ya.
Iya jangan kalau ngegas kayak gini mah lu ngajak join apa ngajak berantem kan? Enggak Oke, ya, sip, sip, sip. baik-baik. Thank you, Ros. Thank you Kak. Boleh nanya lagi ya Ros ya, Boleh kok, Awi. Rosna. Iya. Ya. Jadi kan Rosna yang aku tangkap tadi partner dari Rosna itu rata-rata organik. Iya Ya betul. kan? Aku nggak terima ex insurance. Oke, itu pertama organik. Kedua, bagaimana Rosna mengasah, bikin supaya dia itu ikut cara Rosna. Program Rosna itu seperti apa? Sehingga mereka tuh ikut terus. Ataupun program yang Rosna bikin dalam agenda-agenda acara Rosna itu mereka tertarik. Apa rahasianya? Kalau Supaya Rosna mereka jadi apa ya? jadi ikut track gitu ya? Rosna jadi bikin. Ya. On track gitu ya kok. Kalau on track itu memang betul. Grup Rosna dibilang on track pasti ada nggak yang keluar jalur track, ada juga sih. Tapi Rosna selalu nih kalau setiap dapat BE ataupun sudah BP, kalau misalnya lagi training kayak gini nih, Rosna kan ngeliatin nih kalau ada yang nggak ikut, Rosna chat satu-satu. Even dia sudah BP atau dia masih BE. Kalau misalnya dia bilang nggak bisa, Rosna tanya, lu nggak bisa kenapa? Gitu. Jadi mungkin kelihatannya kalau gayanya saya tuh kayaknya lu maksa banget ya. Kenapa sih gue training aja dicecer gitu? Tapi saya gayanya dari dulu gitu memang. Tapi saya nggak marah ya. Maksudnya chatnya buka, kok lu nggak training sih gini-gini? Nggak kayak gitu. Maksudnya, lu nggak. Jadi sebelum training aku bilang, kalau yang masih BE baru kan kita pasti ingetin karena kadang lupa kan. Nanti ada training, lu lihat ya linknya di grup. Iya katanya. Nanti kalau udah jam 7 kayak tadi gitu, Norman mulai, aku liatin satu-satu nih. Kalau yang belum mulai aku chatin. Udah buka lo kok belum masuk? Gitu. Jadi itu memang kebanyakan orang memang harus digituin dalam waktu tertentu. Akhirnya dia lama-lama, kalau BP bagus, kayak BP saya yang bagus tuh, 4-4-nya. Nggak pernah aku chat, pasti ada tuh kan, Ko Darwin, Ko Reinhardt, Ko Wendy dan si Tuti, si Suli, itu pasti ada terus tuh. Karena dia udah terbentuk nih, pas sebelum BP kan selalu aku chatin. Lu training ya, kayak gitu-gitu, sampai BE saya sekarang juga masih saya chatin. Ada tuh yang tidak perlu di-chat, dia selalu, saya tahu nih orang-orang yang dia belum BP, tapi saya tahu nih dia BE bagus, karena nggak saya chatin, dia selalu ikut training tanpa saya chat, dia udah pasti on time terus gitu loh kok. Tapi kalau yang enggak, tetap saya chatin terus. Kalau dia alasannya enggak, saya tanya kenapa gitu loh. Jadi lu nggak usah merasa beban, tapi kalau lu merasa memang lu lagi nggak bisa atau apa, gue juga nggak marah. Tapi gue cuma mau tahu aja lu nggak bisa kenapa gitu. Kan nggak ada masalah kita cerita gitu. Karena saya bukan BP yang selalu tanya. Bahkan saya nggak pernah tanya anak saya, lu udah closing berapa? Lu udah prospek berapa hari ini? Saya nggak pernah. Jadi saya lebih ke main emosi ya. Main emosi lebih ke hati lu udah di sini belum? Saya pepetnya itu. Karena orang yang hatinya udah di sini, kok Awi, nggak usah kita apa-apain, dia jalan. BP saya tuh yang bagus-bagus ini, 4 orang ini, karena hatinya dia tahu vision bagus, mereka jalan. Emang perlu saya kasih tahu, layar biru gini loh, income aku tunjukin ke dia, enggak, mereka tahu sendiri ini bagus. Karena hatinya udah di sini, kok Awi, jadi mereka tuh udah otomatis jalan. Tapi kan nggak semua orang yang tahu ini bagus langsung jalan. Ada orang yang harus disuapin terus dulu awal-awal. Jadi aku gitu. Nah, tapi ada peran suami saya juga nih yang penting. Kadang suami saya suka chat mereka juga. Jadi kalau saya mungkin tipe keras, gayanya selalu nanya, kok lu nggak training gini-gini. Kalau suami saya lebih gaya santai. Lu lagi ngapain, ada kendala apa enggak, cerita sama gua aja. Kalau mungkin lu susah, cerita sama Rosna. Karena mungkin Rosna kelihatannya galak, kayak marah-marah, kayak gitu kan. Boleh cerita ke gua. Jadi peran suami penting. Jadi di sini peran pasangan penting. Ada yang mungkin mereka segan cerita ke saya, dia cerita ke suami saya gitu. Jadi suami saya eksekusi juga dari belakang. Cuman dengan gaya suami saya gitu. Gitu kok. Oke. Kan kita kalau pasangan pasti ada satu lebih galak, satu enggak kan gitu. Padahal saya baik. Baik hati dan murah senyum ya. Iya, bahasanya aja ngegas.
Oke, Ros, thank you, nanya dong, Rosna. Ros. Iya, thank you Kawi. Iya Cifani. Iya nih, kalau misalkan kita kan sekarang kan kita tahu ya COVID angkanya lagi naik lagi. Betul. Kadang-kadang nih entah buat prospek atau buat rekrut tuh kita masih susah janji temu gitu kan. Iya. Nah itu kamu supaya orang mau ketemu sama kamu buat rekrut itu gimana gitu? Kalau suami aku yang bikin janji, biasa dia ngomongnya mau nawarin bisnis. Jadi suami saya kan memang nggak ada pernah gaung-gaung ngomongin tentang asuransi. Nggak ada. Jadi orang taunya ya suami saya nggak di insurance. Jadi pas dia bilang mau ngomongin bisnis aja ketemu orangnya mau. Nah kalau saya itu kalau sekarang mau ngajakin temen saya tuh nggak gampang. Tapi karena saya ngomongnya nongkrong, saya nggak pernah bilang mau nawarin ini itu. Karena mungkin kelebihannya dulu saya ditolak sama teman-teman saya, dan saya juga tidak pernah deketin teman saya untuk prospek lagi karena saya merasa teman saya nggak bakal ambil sama saya nih. Dan dalam sekian waktu lama nih dari dulu sampai sekarang saya kan benar-benar tidak pernah prospek mereka. Jadi kalau saya ajak ketemu nongkrong itu mereka mau. Berapa kali saya ajak ketemu nongkrong mereka mau. Jadi jangan ngomong kita karena mau nawarin, atau sebelumnya WA-nya jangan ada sentil-sentil tentang mau nawarin polis atau sentil-sentil tentang suruh dia join sama kita, jangan. Jadi benar-benar ngajak ketemu nongkrong, udah lama nggak nongkrong, apalagi kayak gini nih, kalau diajak Christmas dinner pasti rata-rata pada mau nih. Nah waktu itu aku ajak alasannya karena udah lama nggak ketemu, gue lagi di ini, gue mau traktir lu makan, yuk, gue lagi kepengen makan ini banget nih. Jadi waktu itu udah ada tuh teman lama yang dulu kalau saya WA dia nggak baca bahkan. Gitu. Dia datang. Terus saya BSP langsung. Saya traktir dia makan, saya kasih makan, habis itu saya BSP. Dia nggak mau, ya udah gue pulang. Gitu. Jadi saya nggak basa-basi. Jadi saya bilang, saya sudah di tahap tuh tidak lagi mencari teman. Karena saya mencari partner bisnis beneran gitu. Jadi kalau dia memang melihat saya kayaknya nggak mau, saya nggak bodo amat gitu. Dan kalau teman-teman saya karena posisinya teman saya sama Cifani saya nggak tahu sama apa enggak ya. Karena saya tahu banget di IG teman-teman saya nggak ada tuh yang takut COVID. Mereka pada ke Bali tuh. Nggak ada satupun yang takut. Bahkan dia bawa anaknya lebih ekstrim dari saya. Saya tuh nggak berani bawa anak saya weekend. Mereka tuh berani bawa anaknya weekend rame-rame tuh di pik 2 nggak pakai masker, gue bingung. Jadi kalau dia nggak mau ketemu kita alasannya COVID itu bohong, Ci. Orang mereka nggak takut mati kok, pada nginep di hotel malah. Iya. Soalnya gini, Ros, orang tahu aku dulu tuh Fani tuh orangnya judes gitu. Jadi nggak mungkin Fani tuh nggak mungkin ngajakin gue ngopi itu nggak mungkin. Lu pasti ada maunya gitu loh. Pasti gitu. Orang tuh soalnya gue orangnya di grup juga cuman di grup sekolah ya gitu, cuman nanya, nggak pernah nanya, malah cuman silent reader, tau nggak? Jadi cuman kayak lu orang pada lagi bahas itu, hari ini bahas itu, gitu. Gue cuma yang baca doang. Tiba-tiba gitu tuh mau ajak ketemu kan? Itu rasanya suneh. Fani tuh nggak pernah terjadi. Iya, saya juga ajak orang gitu. Memang gitu, Ci. Lebih agak susah ajak orang kok model kayak kita. Tapi ada aja tuh, ada aja yang kepancing. Tapi aku nggak bilangnya ngopi. Mungkin kalau ngopi orang udah kayak curiga ya. Aku bilangnya gue lagi kepengen makan ini, temenin yuk. Gue udah lama nih bosen, COVID udah lama nggak keluar. Laki gue lagi boleh kasih gue keluar nih. Aku bilang gitu. Dia bilang, kan lu di Vision. Iya, gue di Vision. Emang kenapa? Tenang aja. Misalnya dia nanya ya, lu kan di insurance, lu di Alias. Iya, emang kenapa? Gue udah nggak jualan. Di Alias gue nggak jualan kok. Lu tenang aja, gue nggak bakal jualin lu. Karena memang gue nggak jualan, kerjaan gue sekarang udah nggak ngapa-ngapain kok. Aku bilang gitu, Ci. Oke. Gitu. Emang niatnya nggak jualan kan? Kita nggak bohong kan? Emang mau gue rekrut, bukan gue jualin kan? Karena mereka takut kita ketemu, karena di otak mereka kita tuh mau jualin dia. Kalau feeling aku ya. Nawarin. Iya, karena kan dia taunya agen asuransi, selamanya kita agen asuransi gitu. Iya. Oke. Got it. Thank you, Ros. Iya, sama-sama, Ci. Kalau di traktir, tapi BSP Dito. Apa tuh? Kan tadi kata Rosna di traktir makan. Iya, bener. Saya memang bilang traktir makan. Habis makan, saya BSP, dia nggak bisa kabur. Saya udah keluarin iPad-nya langsung layar biru. Rugi gue bayarin, terus
dia nggak mau dengerin saya BSP kan. Mantap, Ros. Semuanya Ya. kayak gitu, Ros. Yang lain-lainnya juga kayak gitu, Ros. Iya, pas udah makan saya keluarin BP lu yang- iPad kan mukanya mau nggak enak gitu, tapi dia nggak berani judes karena udah gue bayarin kan. Makanya. Makanya mungkin saya udah di posisi saya tuh memang tidak mencari teman ya. Jadi saya kayak nggak peduli lu mau mandang gue apa gitu. Karena gue niatnya bener baik kok. Kalau lu sudah join di sini dan lu kaya, lu akan berterima kasih. Maksudnya bukan berterima kasih. Saya nggak ngarep dia berterima kasih juga. Maksud saya, tapi gue ngajakinnya yang bagus gitu loh. Jadi gue nggak peduli lu mandang gue apa gitu. Tebal muka ya, Ros. Intinya Iya. ya. Iya. Dulu malu sih, sekarang boro-boro. Sharingnya keren, Ros. Makasih, yang Kak. jadi kendala, Rosna, ya berarti yang jadi kendala itu adalah temboknya kita ciptakan sendiri di depan kita ya. Iya, sebenarnya kendalanya memang banyak kok Awi, misalnya pas lagi ngerekrut, orangnya gimana, atau kita ajak ketemu, orangnya nggak mau, itu memang banyak, itu terjadi sama aku, sama suami aku juga kok lagi pusing, aduh ini udah nggak ada lagi yang mau diajak ketemu. Tapi pikir terus kok Awi, pasti ada jalannya, gitu. Jadi kalau dibilang nggak ada kendala, enggak, emang kendalanya banyak, ada aja. Cuman masih bisa di taraf kita cari solusinya. Cuman orang kan mager, orang kan maunya ya kalau gue bisa jemput bola, kenapa gue harus cari bola gitu loh. Kalian harus tahu kalau di sini kita nggak bisa jemput bola, kita harus cari bola. Mau dapetnya 1M tapi maunya diem-diem tunggu dikasih orang nggak bakal dateng. Even lu mau iklan seheboh apapun di Instagram, di Facebook, di WA, lu keren banget, lu naik mobil mewah, rumah lu gede banget, tapi lu ngarep tunggu orang nanya, itu agak susah. Tetap kita harus jemput bola. Kita harus cari bola maksudnya. Nggak bisa kita nunggu walaupun kita udah terlihat keren banget. Gitu. Menurut saya semua bisnis sama Ci ya. Rosna, Ya. Siapa tuh ya? Ci Rosna keren banget. Oh loh. iya, Ci Asmi. Aku kok, aku. Iya, makasih. Ci Asmi. Asmi posisi lebih muda dari Nanya saya. dong Rosna. Oh iya. Iya, Ko Edi. Halo, Ko malam. Edi bukan Iya, ini. keren banget. Iya. Iya, thank you Lumayan Asmi. tampar sih, Ci. Closing yang paling enak, ceritain dong. Closing yang paling enak cuma satu. Ko Edi itu suami saya paksa. Mau nggak mau, saya udah nangis, dia tanda tangan. Saya bilang kalau saya nggak dapat Taiwan, saya malu, saya nggak berani nongol di Yobi lagi. Saya nangis-nangis, masa nggak ada yang bantu? Pokoknya lo tanda tangan tuh. Saya bikin ilustrasinya, mau nggak mau dia tanda tangan di iPad. Itu termasuk paling enak, paling gampang. Itu pun pakai nangis dulu. Karena suami saya udah punya insurance banyak, jadi saya paksa dia masuk gitu. Yang lain nggak ada yang enak, nggak ada yang gampang. Bahkan 500.000 aja tarik urat. Emang nggak ada yang gampang kayak saya. Oh, paling gampang ada tuh yang Platinum Mama Norman. Orangnya ada tanda tangan. Yang gede, yang gede. Cancel. Saya nangis juga. Closing yang gede. Iya itu yang gede, yang Closing Platinum. yang gede. Sama Norman, udah tanda tangan, Platinum. pulang cancel. Nggak ada yang Cancel. gede. Iya, nggak ada yang gede. Terus nggak jadi. Nggak jadi. Oh. Nggak ada. Itu Kayak yang saya nggak ada berkesan yang gede. kali. Paling gede 4 juta. Parah juga. Itu yang berkesan kali. Iya. Iya berkesan. Iya itu berkesan. Kayak saya paling gede 4 juta itu juga cuma satu. Itu orangnya ya kebetulan aja ada duit. Sisa-sisanya bukan susah, sisanya biasa standar sejutaan semua. Oh kecil-kecil ya. Iya, kecil-kecil. Iya. Jadi nggak selalu kalau tim kita bisa besar karena kita tadinya closing gede, nggak juga sih. Closing gede itu kata saya karena jam terbang. Kalau kita rajin prospek pasti nanti akan dapat cash gede. Gitu. Tapi untuk dapat cash gede kita harus lewatin yang kecil-kecil. Karena cash kecil-kecil itu yang nasabahnya rese, jangan salah. Karena rese jadi kita makin ngerti produk, makin ngerti apa-apa gitu. Justru kalau yang gede-gede, closingan saya yang 4 juta itu, bener-bener nggak rese. Jadi bener-bener, ya gue budgetnya segitu, lu bikinin deh 4 juta. Udah, itu doang.
Tapi ya sama, susah juga. Bukan susah, maksudnya karena bukan temen, dari temen dikenalin temen, jadi ketemunya sampai 3 kali. Karena dia kayaknya lihat saya tuh, dia perlu tahu gue tuh bisa dipercaya agen asuransi bener apa enggak gitu. Tapi maksud saya awal-awalnya kalau kita mau bisa dapat closingan gede itu, kalau kita dapat closingan kecil dan susah-susah itu yang bisa bikin kita dapat closingan gede loh, karena kita jam terbangnya udah bagus gitu. Saya nggak ada case gede bener, karena saya nggak ada temen yang orangnya kaya-kaya banget sih. Hah? Ya siapa tuh ya? Mantap dong. Ya kan mereka pasti ada di sana. Oh, Cinga lagi ngobrol. Gitu kok, Berarti Edi. banyak closingannya. Saya 11 case apa 12 ya. Berarti bener kan, mirip-mirip. Kan kalau untuk jadi BP itu 20 sekali 1.250.000. Aku 11 apa 12 aku lupa deh. Jadi ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 1,5 gitu. Yang gede cuma 1 yang 4 juta doang. Gitu. 1 jutaan lebih rata-rata kok. Berarti dibantu sama BE yang di bawah ya. Ros, Mendukung. Ini yang waktu lu ngomong yang mana rekrut, nih? lu punya jenderal-jenderal. Hah? Kok Edi ini ngomong apa nih? Unit apa pas BE jadi BP? Oh, berarti didukung sama yang BE yang di bawah ya. Ini kita bicara apa? Unit sekarang ya? Tahun ini ya? Rosna. Oh, tahun ini iya. Anak-anak saya hebat-hebat jualannya. Makanya saya Juli udah billion unit. Tapi saya pribadi ada bulan Maret udah 360 juta. Tapi sama kayak saya juga 1 jutaan semua kok. Belum ada yang gede banget. 2 jutaan lah ya. Setelah BP udah mendingan lah. Saya dapat cash sebanyakan 2 jutaan. Ros. Ya Cinga. Thank you. Ya, thank you kok. Waktu lu rekrut BP lu itu, lu langsung tahu ini bagus atau Enggak. seperti yang Norman bilang, leader bagus itu ditemukan? Enggak, Cinga. Yang Ditemukan saya yakin atau lu ada didik bagus atau juga gimana? pada hilang. Hah? Jadi mereka bagusnya emang udah dari sononya atau lu didik? Kalau Reinhardt mungkin dari sononya kali ya. Kalau Ko Wendy Cituti juga dibilang bukan didik ya. Jadi mungkin mereka lebih nanya gitu. Ini harus kemana arahnya. Tapi ngikutin gitu loh. Reinhardt juga tipenya gitu, nanya gitu. Tapi ngikutin. Jadi menurut saya BP saya yang ini yang bagus ini. Sama nih Darwin sama Novi juga tipenya ngikutin banget. Saya ngomong apa mereka ikut. Cisuli, walaupun Cisuli ini jabatannya tinggi dulu ya. Tapi kalau ada apa-apa dia juga sama nih, tanya saya gini-gini, saya kasih tahu dia ngikutin. Jadi BP saya nih 4-4-nya karakternya kalau gitu sama. emang Saya bagus. ngomong apa dia ngikutin. Berarti mereka emang bagus ya. Memang orangnya bagus, memang mindsetnya bagus. Iya, jadi tipenya tuh mau kosongin gelas gitu. Betul, minimal itu betul. Iya. Tapi ada juga yang menurut saya kayaknya bagus banget. Kadang ikut, kadang enggak, tapi hilang juga. Iya. Ratio rekrut lo jadi dapat yang bagus-bagus jenderal yang 5 ini atau yang 7 ini, ratio lo berapa? 10-1 atau 5-1? Kayaknya 5-1 ya. Saya waktu itu rekrut nggak banyak soalnya. Waktu awal-awal itu saya rekrut Reinhardt. Kedua ada tuh 1 lagi udah hilang. Ketiga Darwin. Itu jadi Cinga yang awal-awal aku rekrut pada jadi. Gitu. Dan BE aku yang sekarang nih, menurut aku juga pasti akan jadi nih BP tahun depan nih. Yang aku rekrut kemarin-kemarin nih. Gitu. Kalau yang nggak bagus itu udah kelihatan nih, kayaknya nggak nyampe 5 case udah hilang sendiri, Cinga. Tapi kalau yang bertahan sampai sekarang masih di sini nih, ini bagus-bagus menurut aku. Dan nggak mau kosongin gelas ya. Iya, benar. Susah training atau apa gitu ya. Iya. Itu kalau nggak ikut training susah, bakal hilang. Jadi daripada dia hilang duluan, mendingan saya bikin hilang atau sadar. Gitu. Meskipun digebahin juga tetap aja susah diajak trainingnya ya. Gebahin tuh apa ya, Ci? Gebahin tuh di
sampai disuruh-suruh tuh. Iya, iya, iya. Disuruh training diingetin Diancam, gitu diancam. kan. Iya, iya. Kadang iya sih kalau anak aku udah kelihatan kalau yang dari awal-awal susah itu kata aku sih nggak akan jalan sih kalau yang nggak training itu. Bener. Iya. Tapi kadang kalau dia misalnya nggak ikut training tapi dia masih ngasih tahu, Ros gue lagi gini-gini, itu bisa jalan. Iya. Karena Iya, attitude-nya aja udah bagus. Jadi dia nggak ikut tuh dia selalu ngomong, Ros gue nggak ikut karena ini ya. Tapi minggu depan ikut, tapi minggu depan nggak ikut lagi, tapi ngasih tahu, Ros gue lagi ini. Menurut aku yang masih kayak gitu masih bisa jalan. Kita harus pepet karena attitude-nya masih bagus. Sebenarnya paling penting di sini kan karena attitude-nya duluan ya. Kalau attitude-nya bagus, dia akan hargain orang dan dia akan ikut track kita. Menurut aku itu paling penting. Bener Iya. sih, 11 tahun gue di dunia asuransi semua bicaranya attitude sih. Iya, karena percuma dia rajin, dia pinter, dia ini, tapi kalau attitude-nya nggak bagus akan buyar juga sih. Iya nggak sih, Ci Liana kan lebih Sekeju. Iya, kayak gitu sih kayaknya ya. Jadi harus memang di sini Bukan harus kayaknya, sabar. Ros, emang pastinya begitu. Iya, Mindset berarti sih benar. paling penting. Paling penting attitude sama mindset udah. Iya. Kalau attitude-nya bagus, mindset-nya bagus, itu kita ngebentuknya juga enak gitu. Iya, betul. Nih makanya aku bersyukur banget nih 4 jenderal aku sekarang ini tuh nggak tahu aku berterima kasih sama Tuhan ya. Kita bicara di luar bagus gede apa enggaknya ya, tapi mereka 4-4-nya attitude leader aku nih bagus-bagus. Jadi aku yakin akan gede. Masalah waktu, kan aku udah bilang tiap orang waktunya beda, tapi 4 leader jenderal aku ini pasti akan gede. Pasti. Gitu. Ketemu di mana, Ros? Itu Cinga tadi aku udah cerita. Cinga kemana nih aku cerita tadi? Tadi hilang, gue hilang. Oh, ketemunya Tadi tuh hilang. rata-rata temen punya temen, Cinga. Jadi tidak ada yang temen deket aku langsung. Jadi dari temen punya temen. Oke. Cuma satu aja, Cisuli kan masih saudara ya, adiknya si Dev. Oke. Tadi aku tanya ratio, udah dijawab belum ya? Ratio-nya jadi kamu 51, rekrut Cinga. berapa orang dapat? 51. 51. 51-nya rekrut. Iya. Rekrut kan, bukan jadi kan? Rekrut dan jadi. Ya 51 lah. Ya benar 51, Cinga. Oke. Aku rekrut banyak kan baru-baru aja. Bulan Juni, Juli kemarin. Gara-gara Dev udah terjun ikut bareng. Sebelumnya aku nggak ngerti kalau rekrutnya harus Hah? Dapat juga dong kamu ya. Iya, aku sih menurut aku kayaknya aku ngerekrut agak lama dibanding orang lain. Tapi aku pendekatannya karena berdua, aku pendekatannya ke suami istri, jadi lebih susah memang. Tapi aku tipenya lebih baik ya jangan lama juga ya, aku juga berusaha berubah sekarang. Tapi maksudnya lebih baik aku pendekatan dua-duanya daripada satunya gua rekrut terus nanti hilang gara-gara pasangan yang nggak setuju. Ngapain gua capek-capek BSP tapi hilang. Jadi dua-duanya harus saya BSP-in. Kalau bisa mah keluarga-keluarganya saya BSP-in. Hah? Jadi dari bulan Juni sekarang udah dapat bagus banyak tuh, berarti lumayan cepat, lumayan apa ya, lumayan beruntung gitu loh. Iya, Ya itu kan? beruntung karena sejak suami saya ikut Cinge. Waktu saya nongol sendiri lebih susah. Lebih lama saya ngerekrut dibanding berdua. Berdua itu rasionya lebih cepat. Padahal suami saya mah jadi pajangan doang di samping. Tapi orang jadi mau lihat suami istri gitu ya. Iya, karena ya dulu pajangan sih, kalau sekarang dia ngomong terus, nggak berhenti. Tapi orang mungkin ngelihatnya udah sehati kali Cinge. Jadi maksudnya orang itu kalau nggak gitu deket sama kita, kalau dengar kita ngomong, dia kan nggak percaya full gitu loh. Kalau suami saya tipenya kan nggak emosional kayak saya. Dia kalau ngomong berdasarkan data. Jadi menurut aku pasangannya pas nih. Aku main emosi, dia ngomong data. Jadi orang yang denger, orang yang nggak suka motivasi, masuk ke suami aku. Tapi kalau orang yang nggak suka hitung-hitungan, dia masuknya ke aku. Jadi dapet dua-duanya. Kalau dulu aku sendiri, aku tembaknya sama semua gayanya. Kan aku bisanya by emosi nih, ngobrolnya heart to heart.
Tapi kalau aku ketemunya cowok, nggak pernah masuk gitu loh. Atau ketemu cewek yang tapi dia mainnya data. Kayak Cisuli, orangnya detail, pakainya data. Harus ada ini rincian apa. Kalau aku sendiri kayaknya nggak masuk tuh. Gitu. Jadi harus kerja sama gitu. Singa, hilang singanya. Ya, oke, thank you. Oh iya, Ci. Jadi mantap banget sharingnya Ros, dahsyat. Iya, Man. Ada yang mau disampaikan Ros buat kita semua buat final sprint ini Ros, buat terakhir? Ya, itu aja sih. Saya dari dulu kalau ditanya pesannya apa kalau final sprint, jawabannya saya selalu sama. Tahun lalu saya juga dengar final sprint dari James Kui kan, saya pernah ngomong yang tersentuh banget di saya. James Kui itu ngomong gini, nggak usah pusing, kalian itu sekarang lagi mau ngejar apa, mulainya ada bulan apa, udah telat atau belum telat, nggak usah pusing akan hal itu gitu loh. Yang masih BE, yang sudah BP, atau lagi yang mau kejar billion unit, ada yang nggak dapet, ada yang ini, ada yang itu, nggak usah pusing. Yang penting endingnya gimana gitu loh. Jadi pesan saya cuman kita berusaha aja semampu kita itu maksimal ya. Menurut saya orang itu bisa sehari ketemu 3. Jadi kalau misalnya kita bilang kita berusaha tapi seminggu cuma ketemu 1, itu belum berusaha namanya. Itu iseng-iseng, kebetulan bisa ketemu. Nah, kita berusaha semaksimal mungkin, hasilnya pasti tidak akan bohong, tidak akan mengecewakan kita. Walaupun hasilnya kita dapatnya akhir tahun ini, kita bersyukur, atau nanti kita panennya tahun depan, tenang aja, tidak akan meleset waktunya kita gitu teman-teman. Jadi sekarang yang down, percayalah kalian tidak sendiri, tapi yang bisa bangkitin kalian cuma kalian sendiri, karena ini masa depan kalian sendiri gitu. Itu aja, Man. Oke, thank you Ros. Thank you, Man. Thank you buat sharingnya ya. Ini kita semua sangat terberkati Ros. Thank you, Cinga. Oke, teman-teman ya. Meetingnya malam ini kita close you, teman-teman ya. Teman-teman sukses ya buat final sprint-nya ya. Terima kasih, Ros. Terima kasih.